Saya secara pribadi itu kan saya tinggal di rumah yang memang dikelilingi hutan ya. Karena memang secara pribadi saya suka sekali dengan ketenangan. Tapi dulu waktu saya pernah punya satu tempat untuk latihan, jadi tempat latihan itu di KNPI kalau di Ketapang. Dan KNPI itu dulunya adalah bangunan tua yang kita sebutnya sebagai SMAP. Jadi SMAP itu adalah satu sekolahan cikal bakal jadinya SMA Negeri 1 Kabupaten Ketapang. Nah, jadi kita sering ada kegiatan di situ sampai sekarang gedung itu masih dipakai. Di waktu itu kita bikin satu kelas dengan anak-anak Muhammadiyah, isinya ada kurang lebih 50-an orang. Saya masih ingat saya punya satu adik juga di sana, namanya Putra. Dia pada saat kami sedang belajar sama-sama, kita tiba-tiba mendengar bunyi orang lari. Bunyinya lari di lorong panjang, mungkin Bang Auzan masih ingat ada lorong panjang di ruangan atas. Jadi di atas itu Iya, ada iya. kurang lebih ada 4 ruangan. 4 ruangan tersebut ada satunya ruangan kantor, duanya itu ruangan agak kecil, satunya ruangan besar untuk mengajar, dan di atas itu kurang lebih ada tiga toilet yang bisa dipakai. Nah, bangunan ini memang nggak pernah dipakai kecuali ada kegiatan. Dan bangunannya itu los semua. Nah, jadi pada saat kita dengar bunyi lari yang cepat tersebut, saya dengan Putra kemudian keluar untuk ngecek. Karena kita sejujurnya saya juga skeptis ya, saya tidak begitu percaya dalam tanda kutip terhadap bahwa makhluk itu tuh bisa secara terang-terangan mengganggu. Tapi pada saat kami berada di lorong tersebut, saya ikut pegang lantainya dan Putra juga ikut turun pegang lantainya, dan tiba-tiba bunyi suara lari tersebut itu lewat di antara kami berdua. Dan reaksi pertama itu ya tentu takut ya. Kemudian kami ke dalam, saya coba berpura-pura untuk berani karena di sana itu yang tua kan cuma saya sendiri ya. Dan saya coba untuk pura-pura berani dan ya pura-pura doang karena kan kita nggak mungkin takut karena anak-anak kan pasti lebih takut ya. Nah, setelah kejadian itu tiba-tiba saya ngerasa bahwa di situ paling sering setiap malam, karena kan saya juga punya kelas malam, itu paling sering mendengar orang mandi di WC yang ada di bawah. Jadi setiap hari itu saya sering kalau udah masuk maghrib itu mendengar suara orang mandi. Jadi, nah pelan-pelan saya nggak bisa sebutnya terbiasa ya, tapi saya mulai tidak peduli dengan suara tersebut. Nah, hingga pengalaman ini bisa jadi pengalaman lucu, tapi sekaligus pengalaman terseram saya selama saya hidup mungkin. Jadi hari itu saya sedang boker nih, kawan-kawan. Saya boker di WC bawah. Di bawah itu WC-nya ada 3 juga. Saya boker di WC tengah-tengahnya. Tiba-tiba lampu mati dan angin kencang. Nah, jadi di kantor itu ada 2 tangga yang naik ke atas. Itu terkena angin itu bunyinya langsung deg 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 deg. Saya baru kali itu ngelihat itu lampu mati itu bersamaan dan blackout. Itu gelap total, nggak ada apa-apa, nggak bisa kelihatan. Jadi saya itu nggak sempat pasang celana, masih dalam kondisi boker yang wajar. Jadi saya keluar langsung. Jadi dengan itu masih bergelantungan ya. Saya keluar langsung ke depan teras kantor tuh Bang Azan. Itu kan sebenarnya nggak bisa naikin motor ya. Nggak bisa Iya, naikin iya. motor. Tahu. Karena kalau di sana itu kalau hujannya terlalu lebat itu tempias ke Tempias. ruangan kantor di dalam, dan itu ada laptop. Saya juga harus memberanikan diri untuk naik ke atas setelah pengalaman saya mendengar langkah kaki yang lari-lari di atas tersebut. Dan pengalaman itu langsung di depan mata saya. Saya tetap berusaha untuk merasa tidak percaya ya, tapi ya tentu dengan kondisi yang gelap total itu jadi rasa takut jadi bertambah. Karena secara pribadi saya lebih percaya bahwa sebenarnya itu kita nggak takut hantunya, kita takut tuh gelapnya.
Even coba kawan-kawan bayangkan kalau kita ngelihat pocong di siang hari sekitar jam 12 siang. Itu kan pengen smackdown dibandingkan pengen takut. Iya sih. Nah, benar. Kesel malah liatnya. Kesel malah liatnya. Nah, jadi ya, saya turun masih dalam kondisi bergelantungan dan belum cebok. Saya naikin motor itu ke dalam. Saya naikin motor ke dalam. Saya nyalain motor tersebut agar lampunya itu bisa nerangin di bagian bawah. Langsung saya kejar ke atas. Dan tiba-tiba suara di telinga saya itu penuh kayak wow, suaranya itu penuh dan begitu ribut. Dan saya coba tanya ke beberapa orang yang memang mengalami, mungkin saya sebutnya apa ya, prakerasukan ya. Nah, orang-orang yang prakerasukan itu gangguan pertamanya itu adalah mereka kemudian terdistraksi akan suara yang ribut. Ada suara yang besar, kecil, anak-anak tertawa dan sebagainya. Dan saya mengalami itu di tengah-tengah kondisi tersebut, saya mengalami itu. Dan sepulangnya, saya sepertinya masih berhalusinasi ya sepulangnya. Saya pulang ke rumah udah ya tentu sudah cebok dan sudah pakai celana ya. Ya. Kira masih gelantungan tadi, Bang. Itu masih bergelantungan, cuma sudah ditutupi pakai celana. Oh iya sih. Iya sih. Ya, tetap dia nggak tinggal, dia ikut saya sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Secara pribadi, ya nggak bisa dicopot. Jadi akhirnya sampai ke rumah itu saya kemudian tidur malam. Saya tidak mengalami ketindihan, walaupun saya pernah mengalami ketindihan ya. Nah, kalau ketindihan itu kan kayaknya hampir semua doa kita keluarin ya. Iya. Nah, jadi saya tidak ngalamin ketindihan, cuma saya itu tidurnya itu kayak tidur beta, antara tidur dan tidak. Saya kemudian dalam setengah tidur dan tidak itu saya ngelihat ada tubuh tinggi, telinganya runcing, dan dia tidak bergerak di situ saja. Dan saya percaya itu kali pertama saya mengalami kondisi yang boleh dibilang mungkin mematung ya, kalau orang banyak sebutnya itu kelu. Jadi saya full ya. Dan saya pikir itu peristiwa yang cukup lumayan menakutkan, karena ternyata gangguan yang datang itu ya berupa suara yang ribut, nyaring, kita terdistraksi. Secara mental kita itu terdistraksi, kita merasa bahwa semua di telinga kita itu penuh dengan suara-suara yang ada. Dan setelah kejadian itu, kecuali ada anak-anak, kalau nggak ada anak-anak, saya tidak terlalu berani untuk naik ke bagian atas bangunan tersebut, kecuali memang kondisinya memaksa. Jadi kalau mungkin dulu Auzan dan teman-teman sering latihan bela diri di bawah, kita biasa naik ke atas itu kalau pas rame-rame aja. Kalau pas sepi, bahkan saya secara sendiri pun tidak terlalu berani naik ke sana. Nah, belakangan saya ketahui, ada tempat les itu Bang ya, yang tempat les belakangan itu, saya ketahui bahwa bangunan SMAP ini sama tuanya dengan bangunan Akper dan bangunan salah satu radio pemerintah ya, kalau di Ketapang PT RSPD, yang juga dibangun pada zaman Jepang. Dan so kita kan sebagian besar mungkin tahu bahwa Jepang itu punya satu cara melakukan melakukan serangan. Mungkin bagian dari cara mereka itu untuk menjajah itu adalah dengan melakukan sex slave. Jadi mereka itu memperbudak perempuan-perempuan untuk jadi bagian dari sex slave tersebut. Entah benar atau tidak, sebagian orang percaya bahwa dulu di tempat itu pernah terjadi peristiwa tersebut. Tapi intinya bagi saya pribadi, saya percaya bahwa setiap jengkal tanah itu memiliki ceritanya masing-masing. Dan kita mesti percaya bahwa kita itu tinggal di atas tanah yang sebenarnya even semua lapisan tanah tersebut adalah kuburan. Entahkah itu manusia, ataukah itu hewan dari masa lalu, dari kondisi-kondisi sekarang. Jadi kita ini semua berdiri di atas satu kuburan besar, yang kemudian itu yang mungkin salah satu membentuk diri kita harus suka tidak suka kita berinteraksi dengan hal-hal tersebut. Dan ya mungkin ada juga peristiwa-peristiwa yang mungkin saja berdasarkan histeria seperti yang Bang Auzan katakan,
saya itu adalah generasi ketiga atau keempat salah satu sekolahan yang dibuka di tengah walaupun di tengah kota. Waktu itu di zaman saya itu masih hutan. Tidak jarang sekolahan saya itu pas mengajar itu datangi atau di silaturahmi dengan monyet-monyet ekor panjang. Biasa kita salaman, TikTok bareng kan. Dan itu monyet ya. Ya. Monyet kepala hitam kali Bang ya. Betul. Histeria massal itu baru saya temukan setelah saya itu pindah ke sekolahan yang ada di kota. Dan kadang histeria massal itu kan adalah momen yang paling ditunggu anak cowok. Balik awal kan. Paham Tom. Ya. Atau bahkan bagi beberapa pria itu adalah kesempatan untuk bertindak menjadi pahlawan di tengah para wanita-wanita. Kesempatan dalam kesempitan. Meraba-raba itu kesempatan dalam keramaian. Keramaian sih. Dalam keramaian. Keramaian sih. Nah, karena di tengah tempat tersebut. Namun saya heran itu satu sebenarnya adalah kenapa dari semua yang kerasukan itu saya tidak pernah melihat guru kerasukan. Iya. Ya. Apakah benar. Hantu-hantu itu memilih untuk wah ini guru nih, jangan? Iya. Kita bisa membedakan ternyata. Iya, berarti hantu-hantu ini berorientasi kepada siswa-siswi kan, dan kebanyakan itu siswi. Kita kan hampir jarang melihat siswa yang kesurupan ya. Kebanyakan itu kan pasti siswi-siswi. Dan histeria itu dijelaskan sebagai bentuk sensitivitas perempuan. Ini maksudnya tidak untuk mendiskusikan isu feminisme atau lain sebagainya. Tapi faktanya di sekolah saya waktu itu ini sangat-sangat tidak sedikit saya ngelihat hampir di hari-hari tertentu. Contoh misalnya di hari Sabtu atau di hari kebanyakan di hari Sabtu atau di hari Senin ya. Di hari Senin itu pasti pada saat upacara bendera. Ya, benar. Saya pernah ngalamin 1 bulan. Iya, Mungkin bukan 1 bulan, 2 bulan. Zaman itu sekolah saya itu termasuk sekolah dengan jumlah murid ramai ya. Pada zamannya kami sangat cukup lumayan ramai. Itu setiap upacara bendera itu kesurupan. Jadi ini yang saya anggap sebagai sebuah ikhtiar bagi teman-teman yang mungkin sedang ada masalah. Pada saat ada yang kerasukan, mereka merasa di tengah terik panas itu kan mereka, kok agak pusing, apa saya kerasukan? Kerasukan aja deh. Kerasukan aja deh. Ya. Tapi sengaja. Ya, coba deh kita pengen dengar dari perspektif cewek nih, Kak Ayen. Pernah kesurupan nggak? Atau pengen kesurupan nggak? Belum. Tapi aku pernah lihat orang kesurupan. Pengen nggak? Okay. Nggak. Jadi pada saat Kak Ayen melihat teman kesurupan, apa yang Kak Ayen rasakan? Takut sih. Tapi waktu itu pernah ya dia tuh di sebelah. Benar-benar waktu pramuka sih. Biasalah ya kalau hening-hening gitu kan. Kita kan biasa kalau pramuka pasti ada kayak yang bikin sedih-sedih itu heningan malam lah sebutannya kan. Ya. Jurit malam atau heningan malam ya. Ya renungan malam. Renungan malam itu kan. Nah dia tuh posisinya benar di sebelah Ayen. Terus dia nyender gini kan, baring gitu. Sampai kirain sedih nangis. Ya, teman yang kesurupan itu ya? Kirain tuh dia nangis. Kan biasalah kalau ya aku kan cuma gini, tenang ya, tenang. Terus tiba-tiba dia makin geser kayak nggak bisa numpuk badannya lagi kan. Gini terus aku bilang, kamu pusing. Dia diam aja kan. Terus Ayen bilang, mau tak temenin ke UKS gak? Diam. Terus aku bilang lah sama itu yang teman sebelahku, temenin yuk ke UKS. Aku bilang, dia kayaknya badannya udah berat. Aku bilang kan aku nggak sanggup lagi. Yang dia udah nyender gini. Terus ayo. Dah pas ngangkat dia langsung gitu loh. Terus langsung kaget. Dan pas di samping ya? Posisinya tuh nggak tahu apa-apa. Gimana aku bilang. Dia langsung nyender. Jadi dia jatuh gitu aja. Aku takut. Jadi aku biarin. Langsung pas SMA ya Yan ya? Pas SMA ya Yan ya? Sekarang udah sembuh belum? Atau masih di situ? Udah enggak lagi. Cuma tuh maksudnya kan gimana ya, kok tiba-tiba gitu loh. Terus tuh aku harus aku gitu. Aku kan nggak tahu cara nanganin kan. Langsung aku tinggalin, langsung lepas gitu aja, tak biarin letak di sana. Sebenarnya setannya juga berpikir begini. Sebenarnya setan juga berpikir kenapa harus kamu?
Dia lagi asik nyender kan. Sumpah itu kaget Tapi banget ini tuh. sih ya. Terus Ini Hewan ya sampai terus panggil kepala itu kan, panggil guru kan, langsung dia bilang, loh kok nggak ditolongin, kok nggak ada yang nolongin, nggak berani aku bilang, aku ya sampai mau nangis soalnya aku panik banget sumpah kalau yang kayak gituan tuh. Dia langsung kayak mau terajang, maksudnya mau nendang gitu loh, jadi kan takut. Oke. Tapi nggak tahu lah ya Jadi- dia gimana ya, kalau biasanya kan aku sih ya, memang perspektif aku sendiri, aku lihat itu tuh biasanya cewek itu biasanya cuma caper. Lebih tepat. Oke. Ya. Aku Jadi bisa melihat orang-orang yang kayak di contohnya teman aku sekelas, dia sering banget kayak bilang mau kayak dia bilang aku ngeliat hantu, dia bilang aku ngomong sama hantu, dia indigo lah pokoknya gitu kan, dia dia mengira dia indigo. Nah terus aku bilang ke teman-teman, kamu percaya kok, biasanya dia ngomong sama hantu, dia bilang gitu kan. Tapi aku menurut aku pribadi ya enggak, kayak dia cuma caper aja. Masa setiap hari kamu kayak menunjukkan kamu kerasukan, kamu pingsan, kamu merenung sendiri ya, kita kayak ada kah orang kayak gitu setiap hari, aku bilang gitu kan. Coba Ya, aku bagi nggak yang tahu kerasukan kayak ya. gimana. Tapi menurut aku, dan nggak hanya aku sendiri, ada sebagian juga yang mengira dia tuh sebenarnya caper aja, nggak sebenarnya dia merasakan seperti itu. Teruntuk siapapun yang kerasukan, tolong tahan sampai pulang ke rumah kerasukannya. Betul. Jadi kalau dalam kamar sendiri baru kerasukan. Mohon dikondisikan. Harus keramaian gitu ya. Iya, Ya. harus di keramaian seperti itu. Nggak, aku ya bingung. Aku aja pengen loh ya, kayak upacara pengen si pingsan gitu, mau ngerasain gimana sih pingsan. Anjir. Mau ketawa terus. Mereka bisa ya tahu diangkat gitu. Memang terkadang kegiatan renungan malam ini kan juga sebenarnya kontradiktif dengan pesan kakak kelas ya. Misalnya pada saat kegiatan renung malam, saya juga kadang itu justru saya merenung itu adalah karena saya memikirkan perintahnya. Misalnya pas renungan malam, kakak kelas bilang, ayo kita ingat apa yang terjadi kesini. Judulnya kan renungan malam. Pada saat kita merenung, kakak kelas langsung bilang, jangan temenung tuh. Oh, bukan temenung. Masa renungan malam itu kan kata kerjanya kan renung ya. Renung. Artinya yang dilakukan adalah termenung kan. Justru malah kakak kelas bilang, ayo jangan termenung ya. Jadi mau ngapain ya? Jadi ngapain? Renungan malam kan. Teruntuk kakak kelas yang meminta renungan malam, tolong ditahan. Tolong ditahan. Jadi memang kadang hantu itu ya terkadang juga bisa jadi cara untuk menyelamatkan kita juga ya dari pelajaran-pelajaran sulit, pelajaran-pelajaran berat. Saya itu sebenarnya sangat senang terjadi kerasukan di hari Senin itu, karena kalau di sekolah saya itu kan pelajaran matematika itu kan kebanyakan di hari Senin dan 3 jam pelajaran kan. Iya benar. Jadi juga. Saya menduga ini adalah komplotan hantu konspirasi. Yang sebenarnya ya konspirasi hantu ini. yang sebagian besar mereka itu anak IPS. Konspirasi banget. Zaman kita kan Mas Wigit baru bisa milih jurusan itu kan setelah kelas 3 ya. Nah, kalau sekarang kan milih jurusan itu kan dari awal udah milih jurusan ya. Dari awal lah. Ya, kalau zaman kita itu kan kelas 3 baru diminta milih jurusan. Kecuali kelas 2 saya. Kalau saya di kelas 2. Oh, iya, saya kelas 2 juga. Saya kelas 2 juga. Berarti bisa ketebak tahun berapa itu? 2 dong saya ya. Saya kelas 3 baru diminta untuk memilih kan. Dan saya terkadang juga bilang sama guru, kenapa hidup selalu harus memilih? Anjay, baper. Beneran bilang gitu? Ya, enggak lah pasti. Jadi ternyata Kak Ayan sekarang itu sebenarnya daripada anak indigo, sekarang itu lebih keren anak indie. Tanpa go. Iya. Indie banget. Anak indie. Ya. Indie home sekarang bang, terkenal bang. Ya. Anak indie home sekarang. Indie itu kan bukan kerasukan hantu tapi kerasukan kopi ya di saat senja. Kopi senja. Kopi senja. Promosi kopi senja lagi. Kopi senja.
Oke, so kawan-kawan, thank you banget sharingnya akan cerita hantunya. Ditunggu sharing selanjutnya lagi, mungkin dengan cerita yang lebih seru. Ini sih sebenarnya bukan merinding ya, justru jadinya itu ketawa. Iya. Jadinya ngakak nih malah ya. Iya. Tapi bang ya, kalau kita ngomongin balik apa? Ya gimana? Barusan Gimana tadi Bang saya Siti? lari ke sana, tirainya tuh bergerak-gerak. Jadi saya tadi keluar kamar. Wow. Ada suara lagu TikTok nggak tuh di sekitar tirai? Positif thinking aja angin. Nah, kalau balik ke tadi Bang ya. Jadi kalau misalnya Ayan itu kan bilang kan apa ada caper kayak gitu kan. Kalau saya jadi target capernya Bang, saya pernah itu. Dengan junior tuh pernah kayak gitu tuh. Sombong banget ya. Istilahnya itu apa? Ada itu kalau nggak salah tuh pas apa kayak zaman-zaman SMA gitulah. Jadi kan ada pelatih gitu. Jadi saking udah tahu kalau anak itu caper sampai mau nggak mau tuh apa? Jan katanya. Kenapa Pak? Itu kalau misalnya yang itu kesurupan nanti kamu dekat dia ya. Ngapain Pak? Ya, kelihatan bener Jan itunya. Jadi pas itu tuh Bang, saya masih ingat loh kejadiannya. Datanglah kan, Jan, kamu sini dong itunya. Dia lagi kesurupan nih. Datang kan. Terus tangan saya itu sumpah Bang, saya jadi kayak boneka Bang. Masa kayak boneka tuh tangan saya itu diarahin senior saya untuk megang tangan dia. Jadi tinggal astagfirullahaladzim. Jadi tinggal tuh Bang Aujan dah megang tangan kamu. Dia pun tinggal hehehe tinggal astagfirullahaladzim kata saya. Hantunya modus banget. Sunda itu diajarin dulu. Itu menandakan Auzan itu tidak bawa belacan. Oh iya, kurang ingredient belacan ya, lupa belacannya yang tadi. Oh iya, ada yang tahu nggak sih yang case di Ketapang yang anak mau nyebur ke Pawan 5 apa Pawan 2 itu lupa? Bukan hanya tahu banget kan kasusnya di zaman-zaman kita ya. Oh iya. Kan Ayennya itu ya. Nah, bukankah anak yang mau nyebur ini juga sempat heboh dengan foto-foto dan video-video ya? Oke. Aku nggak tahu sih tentang itu, tapi setauku sempat masuk koran ya Yen ya? Ya sempat masuk koran yang ada tulisan itu kan, dia bilang dia dipaksa buat bunuh diri gitu sama orang yang. Oh oke. Nah, menurut abang pribadi ya, itu menurut abang itu benar atau dia hanya caper? Oke, menarik. Pertama itu bunuh diri itu kan sebenarnya sangat mungkin dilakukan bahkan tanpa harus menarik perhatian. Artinya kan banyak teman-teman yang kadang nanya kepada saya juga, Bang, saya teman kami ini rapuh dan kami takut dia bunuh diri. Sebenarnya kan bunuh diri itu kan tidak perlu waktu yang lama ya. Dan tidak mesti harus di depan publik. Masuk ke WC 5 menit, potong nadinya, mati. Iya betul. Nah, dan itu pasti akan jauh sekali dari kemampuan kita untuk menyelamatkan. Nah, tapi kalau kemudian itu bunuh dirinya itu mungkin dilakukan di depan publik, pasti tujuannya untuk memberikan informasi atau memberitahu kepada seseorang atau sekelompok orang bahwa dia tersebut itu rapuh dan luka, mungkin begitu, bisa jadi. Dan kalaupun kita berasumsi bahwa itu adalah bagian dari cara dia menarik perhatian, bisa aja, karena kita itu tidak perlu waktu yang lama kalau benar-benar dia serius untuk melakukan bunuh diri. Kan begitu ya. Nah, jadi saya pikir ada benarnya kalau kita berasumsi itu sebagai bagian dari menarik perhatian. Dan bisa saja dia juga mengalami skizofrenia. Artinya tidak sedikit orang-orang yang kemudian ingin bunuh diri itu kan mereka berawal dari overthinking yang kemudian pada akhirnya itu mungkin overthinkingnya itu by trauma atau lain sebagainya. Nah, kemudian berakhir pada depresi, depresinya itu mungkin membawa halusinasi kan. Halusinasinya itu kemudian bikin mereka skizofrenia. Pada saat skizofrenia tersebut itu tahapan itu udah habis, di mana dia merasa bahwa tidak ada satu orang pun yang care terhadap apa yang dia alami dan dia lakukan. Sehingga di alam bawah sadarnya sendiri, mungkin unconsciousnya sendiri berpikir bahwa mungkin akan lebih baik saya itu tidak ada karena keberadaan saya juga tidak membuat orang-orang di sekitar saya itu peduli. Nah, jadi bisa jadi bisikan tersebut itu justru datang dari kesadaran dia yang lain atau unconsciousnya akan begitu kan. Nah, unconsciousnya artinya pada saat seseorang itu depresi, dia tidak punya teman, dia terpaksa harus membuat
entitas lain atau sosok teman yang sebenarnya adalah pikiran dia sendiri. Nah, pikiran dia sendiri kan. Nah, ada yang berakhir mungkin pada akhirnya dia berakhir pada berkepribadian ganda. Atau mungkin kepribadian ganda tersebut belum keluar secara physically, tapi baru keluar dalam suara lain sebagainya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, sesuatu hal yang paling mungkin terdistraksi oleh kita itu adalah suara. Itu yang paling awal dari bentuk halusinasi yang sebenarnya. Dan itu yang mungkin pada akhirnya membuat dia itu merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan karena mendapatkan bisikan. Bisa saja benar bahwa dia mendapatkan bisikan, tetapi belum tentu benar bahwa bisikan itu berasal dari entitas yang lain. Ayen. Agak orang Kirain ya. apa ya? Kirain apaan? Ya. Buka. Jadi bigo ya. Jadi bigo di sini ya. Nah, jadi bisa jadi ada benarnya. Nah, tapi sebenarnya kalau seseorang ingin bunuh diri dan betul-betul dia serius terhadap bunuh dirinya, dia sebenarnya nggak perlu ngelakuin itu di depan publik. Dan sayangnya kan itu dilakukan di depan publik. Ya semoga saja cara yang ia lakukan kemudian dapat menyelesaikan apa yang menjadi permasalahannya, kemudian membuat orang lain juga tersadar dan lain sebagainya. Kebutuhan manusia itu kan bukan hanya makan dan minum ya, kebutuhan manusia kan juga dihargai keberadaannya. Mereka eksis. Nah, kebutuhan manusia itu kan bukan hanya dicintai, kebutuhan manusia juga akan memberikan cinta kan juga kebutuhan. Nah, problem dengan teman-teman kita yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia menyukai atau mencintai seseorang. Nah, ini lebih horor dibandingkan tadi. Kalau tadi agak lebih lucu. Nah, dengan begini lebih horor. Tolong pertahankan ketakutan kami itu, ya. Boleh. Nah, cocok tuh. Ya, double change-nya agak itu ya horor ya. Iya, double change. Nah, jadi bisa aja betul-betul dia dapat bisikan, tapi pertanyaan terbesarnya adalah belum tentu bisikan itu berasal dari sesuatu hal yang di luar dirinya. Jadi ya bisa aja nih trauma dan lain sebagainya. Dan ya banyak yang kejadian-kejadian seperti itu ya. Bahkan orang-orang tertentu pada saat merasa dirinya tidak berharga, dia merasa apapun yang ia punya tidak berharga. Nah, sehingga yang paling buruk itu sebenarnya bukan hanya menghabisi diri sendiri, yang terburuk bahkan ada yang kemudian menghabisi orang-orang di sekitarnya, anak-anaknya, istrinya, lain sebagainya, atau bahkan mengajak keluarganya bunuh diri bersama, lain sebagainya. Even banyak jalan ya. Ada satu film yang sekarang ini 2021, kawan-kawan boleh cari deh, saya juga lupa judulnya apa tepatnya. Tapi film dokumenter tentang satu keluarga di India yang kemudian melakukan bunuh diri massal. Dan mereka mempercayai bahwa dengan mereka bunuh diri massal tersebut, ritual mereka terjalankan dan mereka akan dibangkitkan kembali. Nah, hal-hal seperti ini kan terjadi dengan cukup banyak alasan ya. Artinya di masyarakat yang seperti kita, yang percaya bahwa ada entitas lain selain diri kita itu punya kecenderungan untuk mencari penyebab di luar nalar kita untuk menjelaskan perilaku-perilaku yang unlogical. Ya. Padahal manusia itu sendiri kan berpotensi untuk berhalusinasi dan berpikir sesuatu hal yang di luar jangkauan mereka. Jadi ya saya pikir bisa aja betul-betul dia itu caper, tapi bisa aja yang terjadi tersebut adalah skizofrenia. Permasalahan kita di Indonesia itu adalah bahkan mungkin permasalahan kita ya secara pribadi, saya tidak menyebutnya umum, di circle kita sendiri itu kita terlambat menyadari orang-orang tersebut mungkin mengalami depresi. Bahkan tidak sedikit dari kita itu bahkan mungkin menyalahkan mereka terhadap kondisi depresi mereka. Kan paling sering ya kita dan kawan-kawan itu bahkan pada saat kawan-kawan kita curhat tentang putus cinta atau curhat tentang kehilangan orang-orang yang disayang, kita bahkan punya jawaban yang paling sering memperkecil masalah mereka dengan kalimat, kok kamu gitu aja kok nangis. Oh iya. Benar. Pernyataan tersebut banding nasib kan, malah banding nasib. Iya. Nah, apalagi seperti Bang Auzan banding nasib misalnya berarti aku dulu juga pernah kayak begitu kan. Nah, lebih berat daripada kamu misalnya gitu kan. Nah, padahal semua orang itu kan, setiap orang itu kan punya kelembutan hati yang berbeda-beda ya, ketahanan hati
beda. Nah, ada yang mereka mungkin dengan kondisi seperti ini mereka bisa kuat karena mungkin situasi mereka juga cukup untuk menguatkan. Ada yang mungkin kemudian itu justru membuat mereka menjadi yakin bahwa tidak ada satu orang pun yang simpati terhadap masalah mereka. Nah, jadi kita ini hidup dalam kondisi yang trauma itu menumpuk hampir setiap hari. Tidak dicintai, tidak dihargai, bisa datang dari manapun. Rekan teman kerja yang kemudian sering mengeluarkan kata-kata toksik yang tidak bisa kita terima. Beberapa orang berhasil untuk berdamai dengan kata-kata tersebut dengan oke, saya juga bisa ikut tertawa, tapi beberapa orang kemudian menjadi lebih overthinking dan bahayanya banyak orang-orang di luar sana itu yang berpikir bahwa oh kamu kok overthinking banget. Yang problemnya adalah sebenarnya dari awal overthinking itu nggak akan terjadi kalau kamu bisa ngerem ngomong. Kalau kamu bisa ngerem perilaku bicara. Ya. Karena oke, mungkin overthinking itu menjadi dampak dari apa yang mereka katakan. Tapi kan kalau kita tahu bahwa sebabnya itu bisa dihadirkan dari orang lain, mestinya kita sendiri dari awal sudah bertanggung jawab terhadap kata-kata yang kita keluarkan sebelum itu keluar berdampak kepada overthinkingnya seseorang. Nah, dan ya itu tadi mungkin kalau Ayan tanya apakah mungkin dia caper, mungkin banget, tapi tidak selalu itu sebagai masalahnya. Kalaupun dia merasa bahwa dia itu dapat bisikan dan lain sebagainya, bisa juga kalau dia mengalami skizofrenia. Dan permasalahannya di tempat kita, saya tidak menyebutnya semua ya, dan ini pasti sangat subjektif. Tidak jarang pada saat anak-anak bermasalah itu, kita ketemu dengan rekan guru, bisa saja mereka itu adalah guru BK dan sebagainya, justru kita itu bukan dapat penyelesaian secara mental treatment, justru malah kita dapat itu tuh ceramah. Kamu kurang sholat kali, kamu jarang ke gereja, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba kan kita dapat pernyataan-pernyataan seperti itu. Dan pada akhirnya kita jadi makin, itu tadi, makin down terhadap apa yang kita alami. Gitu sih Kak Ian. Oke. Menemukan jawaban. Mantul. Saya minum dulu nih. Tragis banget minumnya guys. Panjang banget omongan tadi, mana nggak haus. Ya.